Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya ada kedatangan Isuzu Panther ya. Kasusnya itu centerpiece-nya ini ambrol guys. Ya, ini centerpiece-nya. Nah ini itu centerpiece-nya itu sudah terputus ya dari rumah piringnya itu atau rumah lakernya. Nah ini bunyi otok-otok-otok itu guys. Terus ini berputar itu dia berputar dengan spoolnya itu, magnetic clutch-nya itu ya. Nah, ini kita buka dulu. Oke ya, ini kita jepit dulu untuk membuka baut yang tengah itu, baut centerpiece yang tengah itu. Kita pakai vice grip ya atau tang style. Kita jepit dulu, kemudian kita buka bautnya dengan kunci 10 ya. Nah ini harus dipegangin tangan dua guys. Ini saya turunkan dulu handphonenya ya, saya pegang dulu. Nah oke ya, sudah kena. Nah ini kita nggak terlalu kencang ya ini baut 10 nya, jadi bisa dijepit saja pakai tang agar tidak ikut berputar ya. Nah ini kita lepas baut 10 nya. Nah ini sudah lepas guys untuk baut centerpiece nya yang di tengah. Kemudian kita buka tangnya, terus kita lepas centerpiece nya ya. Mudah-mudahan enggak macet, ini bisa ditarik. Oh ini bisa ya, bisa ditarik guys. Nah ini dia centerpiece nya. Kita lihat apa yang rusak ini ya. Nah ini centerpiece nya bagus ya kondisinya. Untuk centerpiece tidak ada masalah. Yang bermasalah itu di pulinya ini. Nah ini pulinya ini sama rumah bearingnya itu. Nah ini ya, jadi pulinya ini berputar dengan ini magnetic clutch-nya ini, jadi tidak berputar dengan bearing atau laker lagi, tapi berputar dengan landasan itu rumahnya, spool magnetic clutch-nya itu ya. Nah ini putus ininya. Nah ini penghubungnya ini putus. Nah ini dia nih lakernya itu, rumah sama rumahnya itu sebagian nempel di laker, sebagian yang di puli itu enggak terhubung ya. Ini putus semua ini. Nah ini putus semua. Masalahnya ini dia. Oh, ini lakernya atau bearingnya ya. Nah, sehingga ini puli itu berputar dengan rumah magnetic clutch-nya. Jadi mesinnya mesinnya kasar. Oke ya, ini sudah kita copot tadi untuk rumah bearingnya, dan ternyata bearingnya macet, bearingnya ketinggalan di dalam. Nah ini kita lepas mudah untuk rumah lakernya ini ya, atau bearingnya. Ini harusnya bearingnya ada di sini ini harusnya. Nah ini tapi bearingnya lengket di dalam ini, di rumah kepalanya kompresor itu. Jadi ini bukanya agak ribet ini guys. Ini harus dipakai cara ya. Terus ini spinya sudah kita copot ya. Ini spi bearing yang buat nganceng bearingnya itu loh. Nah ini rumah bearingnya kita masukkan saja kembali. Ini salah satu cara ya, kita buka pakai las ya. Jadi ini rumah bearing, dan bearingnya kita ini las dulu biar bearingnya itu bisa ikut ketarik keluar. Nah kalau seperti ini kan ribet nih.
posisinya juga ribet soalnya agak sulit ya untuk menjangkau, kecuali kalau kompresornya dilepas ya. Cuma kan nanti freonnya jadi harus diisi lagi kan. Ini kita usahakan tanpa melepas kompresor ya, karena ini cuma mau ganti magnetic clad SC aja ini, sama lakernya, polinya juga itu ya. Jadi ya tidak perlu buka freon lah, tidak perlu buka kompresor. Kita coba alternatif yang mudah saja dulu. Nih kita las dulu ya. Jadi ini lakernya sama rumah piringnya itu kita las. Kita las pakai las mic ya, yang tanpa gas ini. Pakainya las atau ya adanya ini lasnya, atau las listrik juga bisa kalau memungkinkan. Kalau las mic ini kan agak perlu dikasih elektroda ya. Ini udah ada elektroda di dalam, jadi langsung tinggal dipencet udah keluar ya, dan ini lebih mudah, tidak ada kotorannya juga ini untuk lasnya ini. Kalau las listrik itu kan ada kotorannya. Ini kita las dulu ya yang banyak, karena ini ngelasnya juga posisinya agak ribet ya. Jadi kadang yang tidak kena ya, kita las itu sama piringnya itu nggak kena, kadang cuma kena rumahnya tok, nggak nempel di piring ya. Jadi ini harus kita buat yang agak banyak untuk lasnya. Harapannya itu piringnya itu nanti akan menempel dengan rumah piringnya yang di luar. Jadi nanti kalau sudah menempel, kita bisa keluarkan ya, di palu-palu dikit nanti. Ini kita buat beberapa titik yang untuk menempelkan piringnya sama rumah piringnya ya. Ini biar piringnya ikut keluar, bisa keluar. Soalnya ini biasanya kalau sudah lengket kayak gini ya lumayan ngeluarinnya. Harus agak dipaksa-paksa gitu ngeluarinnya. Ini kita las dulu di beberapa titik. Ini diputar terus dilas lagi, diputar dilas lagi gitu ya. Cuma ini videonya ya kita potong-potong saja. Ya intinya piringnya itu kita las, kita tempel dengan rumah piringnya. Terus rumah piringnya itu kita keluarkan nanti. Jadi kayak dipukul-pukul gitu, biar piringnya itu ikut ketarik keluar ya. Ini lumayan banyak ini kita buatnya, ini ada 6 titik atau berapa ini, 6 titik kurang lebih. Nah ini kita pukul-pukul ya. Kebetulan di ujung rumah piringnya itu ada tonjolan ya, jadi bisa buat tataan untuk obeng. Kalau ndak ada ya bisa dilas juga, dikasih pijakan untuk obeng itu, biar bisa ini ada istilahnya, ada pancalan lah kalau bahasa Jawanya itu ya. Jadi biar diketok itu enggak lepas. Nah ini biar keluar, kita ketok dari dua sisi ya, harus sedikit-sedikit, dan ngetoknya juga jangan terlalu kencang, karena ini kepala kompresor itu kan aluminium ya. Terutama nanti kalau sudah sampai ujung ya, sudah mau habis, itu harus hati-hati sekali ya, karena sering sepinya, rumah sepinya itu
jadi rusak. Rumah sepi kompresornya itu jadi pecah ya. Kalau miring, terutama pas mau selesai ya, pas udah posisi udah pucuknya itu. Nah, ini kita kasih penetran biar lebih mudah mengeluarkannya ya. Dan ini lumayan ya, lumayan bandel ini lakernya. Biasanya itu cuma ditarik sama pulinya itu ikut keluar loh, sama puli centerpiece-nya itu ditarik itu keluar. Tapi ini rada bandel ini, jadi harus dipaksa diketok-ketok sampai keluar ya. Oke ya, ini kita ketok-ketok dulu sampai keluar ya. Oh ya, untuk tadi pada saat pengelasan itu ya, itu kabel akinya dilepas satu ya, yang negatif boleh, yang positif juga boleh, biar aman ya, biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sebaiknya dilepas saja kabelnya salah satu. Oke ya guys, ini tinggal sedikit lagi keluar, tinggal sedikit lagi. Nah ini harus hati-hati sekali ya. Nah ini sudah keluar. Nah ini bekas las-lasannya guys. Nah, ini piringnya, ini rumahnya untuk las-lasannya tadi ya. Kita las kayak gitu biar ikut keluar. Oke ya, ini sudah kita ganti, kita tidak videokan ya, karena cuma begitu aja masangnya, tinggal dimasukkan, pasang snap ring, udah selesai ya. Kita coba dulu ya pakaian gas starter. Kita cek dulu untuk gap atau celahnya ya, celah centerpiece dengan pulinya itu jangan sampai bergesekan ya. Nah ini centerpiece sama pulinya itu jangan sampai bergesekan ya, tapi ya jangan terlalu longgar juga ya. Kalau bisa itu ukurannya satu kertas ya, satu kertas HVS itu ya, tipis sekali jaraknya, asal tidak bergesekan saja gitu aja ya. Semakin rapat semakin bagus ini. Jadi untuk celah centerpiece itu kalau bisa serapat mungkin, tapi tidak sampai bergesekan. Nah seperti itu. Itu ada ringnya ya, nanti kalau gesek ya kita ganjel ring lagi. Oke ya, ini sudah kita hidupkan AC-nya. Ini mesinnya RPM-nya terlalu rendah ini, jadi goyang-goyang ini. Ini RPM-nya terlalu rendah. Ini idle up-nya kurang pas ini. Ya ini goyang-goyang mesinnya pas nyalain AC. Ini kita gas aja nih. Nah, kalau digas itu normal ya. Nah, kayak gini. Kalau digas kencang ini normal. Oke ya, kita matikan dulu. Ini sudah normal. Jadi seperti itu ya untuk pemasangan daripada centerpiece yang bandel ya, yang ambrol itu. Oke ya, kita matikan mesinnya. Ini sudah selesai dan sudah normal kembali. Jadi seperti itu ya kurang lebihnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.